Oke, kita lanjut setelah menghitung tadi faktor pengemasan atom, selanjutnya adalah perhitungan densitas logam. Poinnya di sini 3.5. Ya. Nah, kalau densitas yang kita tahu kan dulu massa per volume ya, yang standar sekali kita apa namanya? Ya Tuhanku, apa bahasanya? Di fisika ya, sorry. Itu densitas itu ini yang konsep pertama yang kita apa sih dapat ya. Oke, sehingga di sini tuh ketika menghitung densitas dari logam, dia penjabaran dia ini sebenarnya sama ya di sini. Cuman di sini kita melibatkan nomor atom dari sel satuan, mr, lalu volume total dari sel satuan, terus sama bilangan Avogadro karena ada berkaitan dengan ikatan logam sebelumnya, makanya bilangan Avogadro di sini dilibatkan. Oke, di sini dia kasih contoh problemnya 3.3. Tolong hitung densitas teoritis untuk tembaga. Yang sebenarnya densitas teoritis ini tuh kalau kita cari dari buku sudah ada. Dia kayak semacam pembuktian. Oke, di sini ada tembaga. Dia punya jari-jari atom 0,128 nanometer. FCC-nya, struktur kristalnya adalah FCC. Terus MR-nya 63,5 gram per mol, tolong dihitung di sini. Nah, di sini kita sudah tahu ya FCC itu punya sel satuan tadi katakan sini 4 ya. Kita sudah punya data di sana. Terus kita punya MR ya, MR-nya sekian. VC-nya masih pakai data dari contoh sebelumnya. Ya, contoh sebelumnya di atas yang di sini tadi. Ya. 16 R43 × 2. Oke, dari situ kita masukkan sini. N-nya itu jumlah sel satuan FCC yaitu 4 atom. A-nya ini adalah MR tembaga, lalu VC-nya kita sudah punya, Na-nya adalah bilangan Avogadro. Nah, ini mah tinggal input saja. Nah, ketika kita mengecek dengan data literatur, itu dia dapat sebenarnya data literatur itu 8,94, tapi dari hasil perhitungan ini kita dapat 8,89. Ya, kita anggap dekat deh ya, walaupun di sini mungkin berapa ya? Berapa persentase pergeserannya ya? Berarti ini 8,94 dikurang 8,89 ya. Dibagi 8,94. Ya, sekitar 0,5% lah, masih masuk akal ya. Nah, yang ini belajar mandiri, karena ini sudah sampai halaman 45, sebenarnya kita lanjut ke halaman 64 ya. Oke, nggak apa-apa lah ditunjukin beberapa titik ya. Ini juga sama. Ini tuh kayak tadi kan logam ya, itu sekarang keramik gitu penjelasannya gitu. Jadi saya ambil aja salah satu deh logam deh ya, biar nggak terlalu banyak. Karena tadi judul bab 3 ini kan struktur kristal ya, struktur logam dan keramik. Ini yang karbon ya, keramik ya. Berarti tadi udah silikat, sini karbon. Nah, ini yang populer sekarang ya, karbon nanotube. Nah, ini kecil dan mahal ya. Bentukannya dalam nanometer. Ini aplikasi dari limbahnya batu bara bisa segala macam. Jadi bisa dikatakan ini kayak teknologi masa depan ya. Oke, ini bahasan kita.
Nanti dibahas 64 sampai 74. Sorry, 64 sampai 75 di sini. Nah, ini adalah titik arah dan bidang kristalografi. Ini Nah, di sini bahasannya titik arah dan bidang kristalografi ya. Oke, ingat baik-baik di situ ya. Di sini ada penentuan titik tertentu dalam sel ini menjadi sebuah kebutuhan. Nah, dalam dasar setelah itu nanti akan muncul nilai indeks dia, nilai indeks yang kita rujuk sini indeks Miller ya. Dan sini melibatkan 3 sumbu X, Y, Z yang terletak di salah satu sudut dan bertepatan dengan tepi sel satuan. Nah, di sini bisa dikatakan struktur kristalnya bisa heksagonal, rombohedral, monoklinik, triklinik, dan kawan-kawan. Tapi kalau nggak salah di sini nggak sampai rombohedral ini dibahas ya. Yang pertama di sini kan bahasnya titik bidang dan titik arah dan bidang. Berarti ini titik koordinat koordinat titik. Ya. Jadi di sini posisi titik manapun yang terletak di dalam sel satuan itu ditentukan sebagai koordinat kelipatan pecahan dari panjang tepi satuan. Di sini panjang tepi satuannya halnya A, B, C. Ya. Jadi ada apa ya? Kalau kita pakai X, Y, Z nanti dia QRS dilibatkan ke arah sana. Dan nilainya itu bisa nilainya kurang dari atau sama dengan 1. Oke, di sini ada contoh soal. Untuk sel satuan ditentukan ini, carilah titik yang memiliki koordinat 1/4, 1, dan setengah. Tapi sebelum masuk ke contoh soal, kita lihat dulu figur ini, ya, penentuan koordinat QRS, ABC, X, Y, Z kalau bahasa di sini ya. Jadi kalau yang X ini ke sini, Y sini, Z ke sini. Jadi masing-masing dari Anda sebenarnya bisa merasakan bahwa ini nilainya pergerakan positif atau negatif, ya, bisa dirasakan di sana. Oke, solusinya di sini ya, dengan melihat seperti ini. Oke. Nah, dari sketsa ini itu sel satuannya 0,48 nanometer. A-nya dia tentukan. Lalu B-nya 0,46, C-nya 0, ini. Selanjutnya tadi dia nentuin 1/4, 1, dan setengah. Maka ini tinggal dikalikan saja. Yang 1/4 itu dia 0,48 dikalikan 1/4, dapatlah 0,012 nanometer. Lalu yang kedua adalah 1, 0,46 dikalikan, lalu setengah ini dikalikan dengan 0,4. Sehingga didapatkan sini 0,12 nanometer, 0,46 nanometer, dan 0,2 nanometer ke arah titik P seperti ini. Ya, yang pertama tadi berapa? 0,12 nih, daerah ini X ya kalau kita bilang sini ya. Lalu kita daerah Y ya, Y 0,46, terus daerah Z-nya 0,2. Perhatikan baik-baik sini tandanya kalau dia positif Y itu ya. Oke, seperti ini bentukannya. Koordinat titiknya, jadi Anda bisa tahu dia dari sini, sini, sampai di sini ya. Oke, di sini letak posisi dari titik P tersebut, yaitu 1/4, 1, dan setengah. Selanjutnya di example problem dari 3.8. Dia minta koordinat titik ini dengan struktur kristalnya adalah BCC. Ya, sel satuannya BCC di sini. Oke, di sini dia pertama koordinat titik posisinya adalah 0,
Ini posisi 1. Di sisi tadi kan kalau nggak salah ada 8 di sini kalau dikoordinatkan ya. 1, 2, 3, 4. Ini titik pusatnya, jadi ada 9 ya, 8 dan 1 di sini ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Ketika kita memposisikan 0,000000, ini diletaknya di sini. Ya. Ketika kita mau posisikan dia, kita kasih panjang rusuknya kan A. Jadi di situ 0A, 0A yang pertama untuk bayar X, 0A itu untuk Y, 0A untuk Z. Ya. Lalu dia posisikan nomor 2. Kalau nomor 2 berarti ini Y. Ya, ini Y dan sini posisi Y itu dari angka 1 ke 2 berarti kan sini X-nya nilainya 1. 1 kali A. 1A ya, sebenarnya 1A di sini katakan. Terus 1A itu kayak 1 kali A ya. Lalu posisi yang Y-nya itu tidak bergerak, tetap di 0. Ya. Dan posisi Z-nya tidak bergerak. Yang bergerak sih hanya Y-nya saja. Maka letak sini A, 0A, 0A. Dan koordinat titiknya jadinya 1, 0, 0. Ya, yang dilihat tuh angka depannya sini nggak tulis 1A sama dia kayak 1 kali A ya, A dikatakan di sini ya. Contoh dari bentuk pembacaan koordinat titik. Nah, ini kalau kita mau katakan lagi kita pindahkan ya, nomor 3 ya. 3 geser ke sini, 1 geser ke bawah, langsung geser ke sini. Secara tidak langsung X-nya berarti 1. Y-nya 1. Z-nya diam. 0. Oke, kita letak ke 4. X-nya 0. Ya, karena di sini kan, posisinya sama kan, sini juga 0. Terus yang bergerak ini kan Y-nya 1. Z-nya 0. Nomor 5 posisinya. Ini ada di tengah-tengah ya. Kalau dilihat ruang 3 dimensinya ya. Jadi ini ke X-nya dia bergerak setengah, Y-nya juga bergerak setengah di sini, Z-nya juga bergerak setengah di sini. Lihat posisi 6, ini yang bergerak si Z-nya ya. X-nya mah diam, Y-nya diam. Ketika posisi di 7, ini X-nya bergerak, ya. Posisinya kalau di garisan lurus ini berarti 1 di sini kan. Ini gerakannya 1 gini ya. Berarti nya 1, Z-nya 1, ya, Y-nya diam. Demikian selanjutnya. Oke, sekarang setelah titik kita bahas arah kristalografi. Ya, kristalografi di sini akan membahas bahwa garis itu berasal dari 2 titik dan itu bisa membentuk sebuah vektor. Dan sini ada penentuan 3 indeks arahnya, ya. Ada 4 poin di sini, ya. Bisa dibaca di sini. Lalu juga ada beberapa poin mungkin saya sebutkan sini ya, bahwa vektor dengan panjang itu udah diposisikan, ya. Di sini lalu ada panjang proyeksi vektor istilahnya, lalu ada pengalian, ya, pengalian atau pembagian, ya. Lalu yang terakhir ini kayak apa ya, notasi kita katakan di sini ya, dia kurung siku dan kawan-kawan. Nanti di bawahnya malah ada kurung kurawa. Oke, jadi indeks negatif ini ada kemungkinan ya nilainya negatif, ya, karena tadi ada yang bergerak apa sih namanya? Kalau X-nya itu daerah Y kan tadi ke kanan semua, ada yang bergerak ke kiri karena kan nanti dia punya atom tetangga ya, bergerak. Katakan seperti itu. Nah, seperti ini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ya. Ini kalau ibarat kata lawannya ya, opposite ya. Ketika kalau kita bilang apa ya, dicerminkan ya bahasanya. Oke, di sini ada gambar figur 3.22. Ada titik 100, 110, 111. Dia nanya di mana letaknya. Kalau 100 posisinya di sini. Yang bergerak kan X, Y-nya diam, Z-nya diam. Ketika 11 bergeraknya berarti si X-nya kan di sini ya posisinya. Terus
sebentar, 111. Ini Y, ini ke arah siapa namanya? Sorry. Ini kan miring ya jadinya ya. Oke. Masih masuk, terus yang sini 11 X Y, oke dia diam ya. Oke, ini gambar dengan melihat dia minta kamu arahkan ya, bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada penjelasan ya dengan bab yang sebelumnya di sini nih ya. Jadi misalnya arah 111 ini ya, yang ini. Konteksnya di sini arahnya negatif ya. Maka arah antiparalelnya 111 juga. Yang membedakan itu ada di bagian atasnya ya di sini. Ini kan daerahnya X dan Z-nya ada tanda strip di sini ya, antiparalelnya. Nah, jika lebih dari satu harus ditentukan dulu struktur kristalnya, FCCK, BCCK atau HCP. Dan ketika ada arah 100, 11 sorry 100 111 itu adalah yang umum ya, yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke contoh 3.9, tentukan indeksnya di sini ya. Oke, udah dilihat. Ini ada gambar vektornya di sini. Dan di sini terlihat tidak membutuhkan adanya translasi. Translasi apa ya kayaknya? Kalau di matematika apa sih? Berpindah ya. Jadi kayak dicerminkan, bergerak ke sana. Oke, di sini dia berikan proyeksinya ya, bahwa ini A/2. Ini setengahnya ya. Bergerak di sumbu X-nya. Setengahnya. B-nya sepanjang ini. Lalu C-nya itu dia tidak bergerak, diam, 0. Berarti kalau dilihat dari ininya, setengah 1, 0. Ya. Setengah 1, 0. Terus sudah, lalu ada pengurangan di sini ya sama dia. Setiap dengan faktor ini. Sama dia kalikan 2 di sini faktornya. Awal kan sini setengah. Setengah kali 2, 1. 1 kali 2, 2. 0 kali 2, 0. Jadi makanya di sini dibuatlah arahnya itu 1, 2, 0. Tapi di sini tidak ini ya, tidak memberitahu kenapa sini dia setengah, ini tidak. Ini dia sudah membuatkan gambar sketsa bahwa X-nya itu setengah A, ya, setengah X kalau kita katakan. Lalu B-nya sudah ditentukan 1, Z-nya itu 0 posisinya. Oke, selanjutnya ke contoh 3.10 ya. 3.10 di sini tolong gambarin direction arahnya sini 110. Berarti 1 itu kan X-nya. Terus Y-nya bergerak lagi 1, tapi ini dengan posisi ada garis di atas ya. Yang harusnya kan kalau dia tidak ada garis dia geret ke kanan, digeser ke kanan karena bilangan itu positif. Nah, lihat satu yang di X ini atau posisi ini kan A, B, C atau X, Y, Z ya. Ini satu di X atau di A, ini positif, berarti pergerakannya benar ke bawah. Sedangkan si satu untuk Y ini harusnya kan kalau kita tahu ke kanan ya, tapi ini nilainya negatif, jadi bergeser ke kiri. Dan di sini Z-nya 0, berarti dia diam. Di sini posisi dia, titik P-nya. Ya. Dan di sini ada penjelasannya ya. Jadi dengan adanya tanda strip di atas angka 1 tadi ya di sini nih, itu mengartikan dia A, min A, dan posisi 0 sini 0A. Ya. Dan di sini terlihat tidak ada pengalian ya. Faktor yang selanjutnya mau dikalikan. Tadi kan ada 4 ini ya, ada 4 langkah yang ini ya. Jangan lupa, yang terakhir itu ada faktor pengalian. Setelah faktor pengalian baru dikurung sikukan untuk sebagai penanda dia sudah menjadi indeks. Nah, di sini sudah dapat posisi, dan posisi yang min A ini adalah posisi di Y. Ya. Dan tidak ada komponen di C. Dan penjelasan saja. Oke, selanjutnya untuk beberapa struktur kristal yang arahnya non paralel. Ini dikatakan dia berbeda dengan kristalografi dan apa namanya?
dan jarak antar atom di setiap arah itu dia sama. Nah, ini dicontohin sama dia lagi ya. Tanda negatifnya ada di mana. Lalu ada 1, 2, 3 dan kawan-kawan ya. Ini untuk bentuk-bentuk kristal kubik. Dia contohkan ini. Lalu ada yang arah ekivalen yang diapit sudut dia bentuknya kalau dengan sudut dia apa sih? Tanda kurang lebih dan lebih dari ya. Bentuk kalau ini kan kurung siku ya, kurung siku. Nah, terus misalnya ada kristal simetri tetragonal ya, dia 100 010 itu setara ya. Posisi yang 100 dengan 010 itu setara, sedangkan kalau yang 100 dengan 001 itu enggak. Jadi sini ada yang setara, ada yang enggak akhirnya di sini ya. Kayak 123 dengan 213 itu setara. Selanjutnya setelah tadi menjelaskan tentang apa sih di atasnya? Karena cukup banyak bahasannya. Kristalografi, di dalam arah kristalografi dia akan membahas tentang kristal heksagonal di sini. Jadi di sini akan permasalahan muncul ya untuk kristal yang memiliki simetri heksagonal karena beberapa arah ekivalen kristalografi itu tidak memiliki himpunan indeks yang sama. Nah, ketika melihat gambar ini ya, ini dia ada koordinatnya Miller-Bravais ya. Jadi dia punya sistem sumbu ya, karena ini kan ada 6 sudut ya. Kita katakan sini ya. Dan ada A1, A2, A3 di sini dikatakan bidang basal, dan karena 3 berarti kan 360 bagi 3 120 jadinya dikatakan, dan sumbu Z-nya tegak lurus dengan bidang dasar tersebut seperti ini. Jadi kalau kita indeks arah yang di sini akan dilambangkan oleh 4 indeks. Kalau kita kan tadi X, Y, Z. Kalau ini U, V, T, W ya. Nah, konversi dari sistem 3 indeks ke 4 indeks akan membentuk ini U aksen, V aksen, dan W aksen menjadi U, V, T, W. Dan nanti U-nya itu nilai besarnya seperti ini, V-nya besarnya seperti ini, T-nya sebesar ini, W-nya sebesar ini. Jadi kalau W dia akan sama dengan W. Nah, indeks primanya itu dikalikan dengan yang tadi ya, dari 3 menjadi 4, model seperti ini. Jadi kalau misalkan dia mau kasih 010 di sini, itu dia akan berubah menjadi 1, 2, 10. Oke, di sini juga ya, beberapa sini dikatakan sama dia yang arahnya bentuknya seperti ini, nanti bidangnya jadi seperti ini, dibentukkan seperti ini. Oke, di sini ada contoh permasalahan di sini ya. 311. Tentukan indeks untuk arah dia sini kristal heksagonal lagi. Ya, ada seperti ini. Nah, dia sudah bentukan sketsanya seperti ini, ya. Dan dari sini dia sudah mendapatkan bahwa U aksennya itu adalah 1. Ya, U aksennya adalah 1 sih. Tapi kok nggak begitu jelas ya ini melihat perhitungannya ya, maksudnya kalau ini benar dia adalah panjang rusuk. Ini juga panjang rusuk, ya. Ini ngitung perpanjangan dari A1, A2, A3. Oke. Ya. Yang sini yang tidak terlihat jelas bagaimana kita mendapatkan U aksen adalah 1, V aksen adalah 1, W aksen adalah 1. Ini yang belum terlihat. Oke, dengan penjelasan sketsa B dari 3 paralelepiped heksagonal, sudutnya diberikan apa namanya? Label dari A sampai H. A sampai H sini ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Dengan koordinat A1, A2, A3, Z diberikan label C. Oke, berarti posisinya 1, 2, 3 dan di situ posisinya Z-nya tidak ketahuan. Ya. Lalu di sini dengan melihat itu kita memproyeksikan vektor.
sama dia, menghitung secara vektor, sehingga nanti A itu sumbu A1, A itu sumbu A2, C adalah sumbu Z, sehingga terbentuk dia 111 dalam hal sel satuan. Kalau melihat seperti ini, A1, A2, dan C, jadi posisinya dapatnya angkanya 11. Ya. Sehingga ini menghitung secara vektor. Ya, mungkin harus balik kemana ya vektor. Perhitungan sendiri ya, kalau di sini ya, dia tidak menjelaskan seakan kamu sudah memahami perhitungan secara vektor. Sehingga didapatkanlah di sini ya dengan melihat tadi ya nilainya 111. Nah, setelah dapat ini tidak terlalu sulit karena hanya tinggal menginputkan ke dalam persamaan ini. Ya, U aksennya sini 1, V aksennya sini 1, makanya seperti ini dihitungkan. Ya, tidak terlalu sulit. Cuman tinggal mencari cara bagaimana menghitung secara vektornya sehingga didapatkan 111 ini dari gambar yang dia proyeksikan tadi, posisi yang mana tadi A1, A2, A3 dan Z ini. Ya. Setelah dapat ini ternyata ada pengalian indeks di sini ya. Indeksnya adalah 3 di sini dikatakan ya. Sehingga didapatkan ya sudah dikalikan 3 semua dapatnya ya 1, 1, 2 ini karena negatif jadi ditandakan dengan tanda garis di atas dan ini adalah 3. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut dengan rekaman selanjutnya.